Dengan rekan Henry Aprila yang berada di posko BNPB di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat pagi Henry. Henry, bagaimana perkembangan hari ini? Apakah evakuasi hari ini masih terus dilakukan? Ya Diandra, maksud kami Syafa dan Arlista dan juga pemirsa, ini kalau mengingat dari hari pertama sampai dengan saat ini sudah masuk ke hari 8. Yang kemudian ini kalau kami pantau, tadi pun juga disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, yakni Majen TNI Budi Irawan, berkaitan dengan proses evakuasi yang dilakukan pada hari ini. Tentu fokus pada hari ini berkaitan dengan adanya proses evakuasi jenazah ataupun penyelesaian proses evakuasi jenazah. Yang secara total ini disampaikan bahwa sekiranya ada 13 korban lagi yang belum ditemukan dengan jumlah data. Dan juga disampaikan bahwa dari jumlah data ke-13 korban ini yang belum berhasil ditemukan, ini merupakan ataupun ini bukan merupakan jumlah pasti dalam proses evakuasi. Karena kalau memang sejumlah data yang memang diterima kemarin adalah angka persentase paling banyak menemukan jenazah, karena mengingat di hari ke-7 kemarin merupakan titik di mana proses evakuasi pengangkatan dari puing-puing sisaan bangunan ataupun beton ini berhasil menuju ke titik tengah ataupun ke lantai 1 yang sudah mengijak ataupun sudah terlihat dasar dan juga keramik daripada musola di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kemudian tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, kalau melihat dari proses identifikasi dan juga sejumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke RS Bayangkara, ini sekiranya ada 10 korban yang berhasil diidentifikasi, yang kemudian ini sisanya ada 44 lagi yang masih dalam proses evakuasi. Maksud kami dalam proses identifikasi. Dan tentunya tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, kalau melihat dari sejumlah pos yang juga disediakan untuk wali santri ataupun pos menunggu bagi pihak wali santri untuk menantikan informasi terbaru yang disampaikan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari BNPB maupun dari tim dari Basarnas, yang kemudian ini terus memantau melalui monitoring yang disediakan oleh kedua pos tersebut. Karena dari tadi pun kalau kami mendengar informasi dan juga dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Majen TNI Budi Irawan, dalam kaitan ini tentu proses evakuasi dari beberapa bencana yang pernah ditangani ini merupakan salah satu proses evakuasi yang sangat transparan. Dikatakan bahwa terlihat dari pergerakan juga proses evakuasi yang dilakukan selama 24 jam ini dimonitoring dan dapat dilihat oleh para pihak wali santri melihat bagaimana proses evakuasi yang dilakukan. Tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, maksud kami beberapa proses evakuasi ini tentunya kami lihat terus berlangsung selama 24 jam, yang tentunya pun kami terus memantau bagaimana proses evakuasi hari ini. Yang kita lihat bahwa di hari ke-8 ini berfokus pada titik di mana dalam runtuhnya suatu bangunan tersebut atau musola tersebut, ini ada satu beton yang menempel ataupun tersambung dengan salah satu bangunan lama yang ada di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kemudian ini perlu adanya kehati-hatian dalam proses evakuasi ataupun proses pengangkatan tersebut. Sehingga ini yang akan difokuskan untuk di hari ini, selain hanya berfokus untuk menyelesaikan proses evakuasi pada hari ini. Tentunya kami pun terus memantau, karena sejauh kami melihat dari hari pertama sampai dengan hari ke-8 ini, proses evakuasi terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Jumlah korban pun terus bertambah, mengingat juga wali santri terus menunggu. Bahkan juga kemarin juga sempat dihadir ataupun dipantau langsung oleh Wakil Gubernur Emil Dardak untuk memantau bagaimana proses evakuasi dan juga pengangkatan dari serpihan ataupun rentuhan bangunan yang ada di titik dari lokasi TKP ataupun lokasi ambruknya ataupun rubuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian juga memantau bagaimana kondisi dari pihak wali santri untuk menunggu informasi berkaitan dengan proses identifikasi dan penemuan jenazah dari anggota keluarganya. Tidak hanya itu, untuk saat ini pun ada beberapa sektor yang akan difokuskan, salah satunya adalah sektor di utara dan juga selatan, mengingat dari beberapa sektor lainnya ini juga sudah berhasil disisihkan, bahkan juga dilakukan pembersihan. Namun untuk saat ini kami masih terus memantau dan menunggu informasi terbaru berkaitan dengan jumlah dari korban sendiri ataupun penambahan jumlah korban, yang mengingat untuk terakhir informasi yang kami terima sekiranya ada 5 body part yang juga berhasil ditemukan untuk sampai sejauh ini di hari ke-8 proses evakuasi. Dan kemudian juga
Berkaitan dengan proses evakuasi ini, tentunya dari tim DVI masih terus melakukan proses identifikasi dalam sejumlah korban yang sudah berhasil ditemukan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Henry, lalu berapa yang masih belum dapat diidentifikasi jumlahnya? Ya, sejauh ini Zila, kalau melihat proses identifikasi sendiri, ini pantauan kami bahwa setidaknya ada 44 korban lagi yang masih dalam proses identifikasi untuk penyocokan data-data yang sudah dikumpulkan melalui pos antemortem yang sudah diberikan ataupun dikumpulkan oleh pihak dari keluarga korban untuk nantinya dicocokkan ke beberapa korban yang masih belum berhasil dilakukan proses identifikasi. Kalau secara total ini ada 10 korban yang sudah berhasil diidentifikasi, kemudian juga ada 5 korban yang sudah berhasil dikembalikan ataupun sudah dikembalikan ke keluarga untuk melakukan proses pemakaman, dan juga sisanya ini masih dalam proses identifikasi. Kalau berkaitan dengan proses identifikasi, ini memang berfokus di RS Bayangkara, dan tentunya juga di RS Bayangkara pun juga ini menjadi satu titik pos untuk menunggu bagi keluarga inti, menunggu informasi proses identifikasi dan proses evakuasi yang dilakukan di TKP. Namun di TKP pun juga masih ada Zila, ini titik dari pos untuk wali santri menunggu maupun dari perwakilan wali santri menunggu informasi dan memantau langsung proses evakuasi yang dilakukan hari ini. Sementara kembali ke Anda. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa dari hari ke hari evakuasi begitu ya mengalami peningkatan berkembang begitu. Lalu sebenarnya untuk masalah atau kendalanya sendiri itu apa sih kalau Anda memantau di sana, kendala evakuasi selain susahnya atau sulitnya alat berat atau mencari korban ya? Zila, sejauh kami memantau bahwa proses evakuasi yang berlangsung kini sudah masuk hari ke-8. Kalau berkaitan dengan sejumlah kendala, kalau melihat struktur peta dari lokasi di TKP ini cukup sempit, sehingga alat berat yang memang totalnya kini ada 3 alat berat, ada kren, kemudian eskavator, bahkan juga eskavator breaker yang digunakan untuk melakukan pengangkatan sejumlah puing-puing, sehingga ini perlu bergantian, silih berganti, tidak bisa langsung 3 alat pengangkut alat berat tersebut langsung masuk ke lokasi TKP, sehingga ini menjadi kesulitan, dan juga masyarakat ataupun dari pihak wali santri ini menganggap bahwa proses ini dilakukan secara lama ataupun lambat. Dan tentunya ini kalau melihat jangka waktu dari proses evakuasi ini terus dilakukan selama 24 jam terutama untuk alat berat. Namun kalau untuk petugasnya sendiri, informasi yang kami terima sekiranya kalau sebelumnya di hari ke-4 dan di hari ke-5 ada 200 personil, kini sudah bertambah di hari ke-6 dan juga ke-7 kemarin sudah mencapai di 400 personil untuk melakukan proses evakuasi dan juga pengangkatan alat-alat berat. Yang tentunya menjadi kendala itu yang tadi kami sempat sampaikan, bahwa karena mengingat lokasinya juga cukup sempit dan perlu kehati-hatian dalam proses pengangkatan beton-beton, mengingat masih ada harapan untuk menemukan sejumlah korban yang kami tadi sempat sampaikan, sekiranya ada 13 korban lagi yang masih belum berhasil dievakuasi dalam runtuhan ataupun mengingat dari runtuhan tersebut ini juga masih banyak beton-beton besar yang masih menempel ataupun memang menempel di salah satu gedung lama di kawasan Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali ke Anda, Zila. Henry, lalu apakah ada penambahan personil ataupun ada perhatian khusus begitu untuk evakuasi hari ini? Nah, tadi juga kami sempat bertanya berkaitan dengan penambahan jumlah personil, dan tentunya kalau berkaitan dengan personil sendiri ini sudah ditambahkan di hari kemarin dan juga hari sebelumnya, yang totalnya tadi kami sudah sempat sampaikan sekiranya ada 400 personil yang diterjunkan untuk melangsungkan proses evakuasi maupun pengangkatan sejumlah puing-puing ataupun sisaan runtuhan bangunan yang ada di TKP. Dan tentunya ini untuk melangsungkan proses evakuasi secara cepat seperti halnya yang sudah diminta oleh pihak wali santri dan sudah disetujui pada 2 Oktober 2025 dengan menandatangani berita acara untuk menggunakan alat berat. Karena kalau memang sebelumnya masih melakukan proses evakuasi tidak menggunakan alat berat, dan proses penggunaan alat berat ini sudah atas kesepakatan dari pihak wali santri yang sudah dilakukan pada 2 Oktober 2025 agar proses evakuasi ini bisa berlangsung secara cepat dan pihak wali santri dapat menerima informasi secara cepat berkaitan dengan proses evakuasi maupun proses identifikasi. Karena kalau melihat dari proses
proses identifikasi sendiri ini Zila berkaitan dengan identifikasi ini tentunya sebelum telah ada informasi yang kami terima penyocokan menggunakan DNA. Namun hal tersebut kami masih terus memantau apakah proses ini juga dapat berlangsung secara cepat dengan menggunakan tes DNA melalui tes DNA maksud kami untuk mencocokkan data-data yang di mana proses dari evakuasi korban sendiri yang sudah tercatat sekiranya ada 158 korban yang sudah berhasil ditemukan, sekiranya ada 104 yang berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, Zila. Baik, Henry, kita akan tunggu perkembangan dari hasil evakuasi hari ini. Terima kasih, Henry Aprila melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, proses evakuasi korban Ponpes Al-Khozini yang ambruk ditargetkan selesai pada hari ini. 154 orang sudah dievakuasi, termasuk 54 korban tewas. Sementara diperkirakan 13 korban masih terjebak runtuhan. Sehingga menurut perhitungan kami dari total keseluruhan korban yang telah kami laksanakan evakuasi berjumlah 149 dengan keterangan meninggal dunia 45. Di antara 45 itu terdapat 2 body part gitu ya. Ya, pemirsa, itu dia tadi pernyataan di mana ditargetkan ini untuk hari ini evakuasinya selesai karena masih ada 13 lagi korban yang masih terjebak. Sementara itu, pemirsa, derai air mata mengantarkan pemakaman jenazah Firman Nur, salah seorang santri Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keluarga, almarhum sempat ditarik hendak diselamatkan temannya, namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya. Tangis haru pecah saat jenazah Firman Nur, santri berusia 16 tahun ini, tiba di rumah duka di Tembok Lor 3, Surabaya. Firman Nur menjadi satu dari 3 korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI pada Sabtu malam. Jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini ini pun langsung dimakamkan di pemakaman umum Jalan Tembok, Surabaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Firman sempat berpesan kepada ibunya agar tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Bagi keluarga dan tetangga, Firman dikenal sebagai sosok penurut dan ceria. Menurut paman korban, saat kejadian Firman tengah sholat bersama ke-6 temannya. Saat bangunan ambruk, Firman sempat ditarik temannya agar keluar dari reruntuhan. Namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya yang lain yang masih terjebak. Pas kejadian ada namanya itu temannya yang di Pasar Tembok juga itu luka kepalanya. Nah itu sempat menarik, diajak keluar. Cuman Firmannya itu nggak mau. Makanya dia itu temannya berjejer, makanya selamat, temannya selamat, Firmannya nggak selamat. Tragedi Ponpes Al-Khozini telah menyisakan luka mendalam bagi keluarga para korban termasuk keluarga Firman Nur. Para tetangga pun terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan dukungan moral. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jenazah 2 santri korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo tiba di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah diwarnai isak tangis keluarga. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah santri Ahmad Rijalul Haq di Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Minggu malam. Jenazah santri berusia 16 tahun tersebut sempat disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka sebelum dimakamkan di pemakaman setempat.
Isak tangis keluarga juga pecah saat diizinkan melihat jenazah Nuruddin, korban Pompes ambruk di Sidoarjo untuk terakhir kalinya sesaat setelah tiba di kampung halamannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Belega, Bangkalan. Almarhum Nuruddin kemudian disolatkan pihak keluarga bersama warga. Usai disolatkan, diiringi lantunan tahlil, almarhum diantarkan ke pemakaman setempat untuk dimakamkan. Dari data sementara, BPBD Bangkalan sudah ada 3 jenazah santri korban ambruknya Ponpes Al-Khosini yang dipulangkan ke Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, 7 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Khosini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah masih terus berharap anaknya dapat ditemukan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.